Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafian Rafael Aftianto, NIM 182230336 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit atau sekilas terkait dengan cara kerja water level sensor. Oke, saya akan langsung saja. Sebelum memulai percobaan atau pengetesan rangkaian, saya akan menyebutkan apa saja alat bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini. Yang pertama di sini ada breadboard dengan ESP32 yang sudah terhubung di sini. Dan juga ada kabel data untuk menghubungkannya ke perangkat seperti PC atau laptop. Kemudian di sini kita memerlukan 3 buah kabel data MTF, male to female, sehingga salah satu ujungnya ada pin ya, yang satunya lagi kosong. Oke. Lalu yang berikutnya yang tentunya harus ada yaitu ada water level sensor. Dan juga di sini ada segelas air untuk melakukan pengetesan terhadap water level sensor kita. Oke, mungkin di sini saya akan pertama-tama menyusun dulu rangkaian dari eh, water level sensor. Tentunya saya hanya akan merangkai versi simpelnya saja, yang jelas-jelas hanya untuk mengukur dan mencoba mengetes water level sensor apakah sensor ini bekerja atau tidak. Oke, yang pertama-tama di sini hubungkan dari V input ke positif pada sensor yang tengah. Di sini ada 3, ada signal, plus, dan minus. Setelah V input sudah, yang berikutnya saya akan memasukkan satu ke ground pada breadboard. Dan akan dihubungkan ke negatif pada sensor. Yang terakhir, saya memerlukan data untuk dimasukkan ke ESP32-nya, yaitu menggunakan pin nomor 12, D12. Dan dikaitkan dengan S pada sensor. Oke. Inilah rangkaian sederhana untuk pengetesan water level sensor. Berikutnya, saya akan langsung mencoba menjalankan kode ini pada device yang saya miliki. Saya akan menghubungkan ke port. Dan di sini sudah terlihat bahwa ada lampu yang menyala pada water level sensor menandakan bahwa sensor bekerja. Nah, berikutnya saya akan langsung mencoba menjalankan programnya untuk mengetes apakah sudah akurat atau belum dan apakah sensor benar-benar bekerja. Di sini saya akan melakukan upload. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan programnya yang telah saya buat. Di sini karena saya tidak memiliki layar untuk menampilkan data, sehingga saya menggunakan serial.begin baud 115.200 pada Arduino IDE, sehingga hasil data akan tampil pada serial. Dan di sini ada pin mode 12 sebagai input, sesuai dengan yang tadi saya masukkan, pin 12 masuk ke S. Lalu untuk ininya, loopnya, yang pertama-tama itu ada water level, dia akan membaca hasil dari pin 12. Lalu saya akan melakukan print pada volt, dan juga water level dalam ukuran volt. Lalu setelah itu, karena hasil output murni dari sensor berikut adalah dalam bentuk volt, satuan volt, saya perlu melakukan mapping untuk menghasilkan nilai sentimeter dan juga persentase berapa banyak bagian water level sensor ini yang tercelup ke dalam air. Di sini saya telah melakukan mapping sebelumnya, water level 0, 3200, sehingga maksudnya itu voltnya itu jangkauannya dari 0 hingga 3200 ketika dia akan tenggelam secara penuh.
Lalu di sini ada 0,4, sehingga itu maksudnya karena ini dalam satuan sentimeter, di sini paling sedikit tentu saja 0 cm, hingga paling ujung apabila semuanya tercelup itu ukurannya 4 cm setelah saya ukur. Sedangkan untuk yang persentase sama dengan sentimeter, lalu tapi akhirnya 0 hingga 100 karena menandakan berapa persen bagian dari water level sensor yang tercelup ke dalam air. Setelah itu, saya akan melakukan printing pada ketiga-tiganya dengan delay 1000 milisecond. Oke, saya akan langsung aja melihat serial monitor. Oke, di situ masih terlihat bahwa semuanya masih 0 ya. Saya akan mencoba mencelupkan. Ini apabila sedikit, dia sudah akan terlihat bahwa ada sekitar 20% yang tercelup ke dalam air. Sesuai ya. Lalu berikutnya saya akan celupkan setengah. Dan dia juga akan sesuai. Di situ sensor submerge-nya 50% dengan water level 2 cm kira-kira. Dan juga voltnya sekitar 1600 hingga 1700. Oke, saya akan mencelupkan maksimal sekarang hingga ujung. Dan oke, di sini terlihat bahwa maksimal 75% memang ya, tidak bisa hingga 100%. Hal ini dikarenakan water level sensor ini memang tidak begitu akurat. Namun tentu saja bisa dilakukan mapping yang lebih tepat lagi dan lebih jauh lagi dari yang telah saya lakukan. Oke. Jangan lupa untuk mengeringkan water level sensor setelah dicelupkan ke dalam air supaya tidak rusak. Rangkaian tidak rusak. Oke. Setelah ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan cara kerja water level sensor. Jadi, apa yang dilakukan oleh water level sensor ini yaitu dia memiliki dua jenis sense trace. Yang pertama itu di sini ada sense trace dan juga power trace. Power trace ini dia akan mengukur tekanan, sedangkan sense trace ini akan mengukur apakah ada air yang tercelup pada water level sensor. Oke, seperti yang dapat dilihat pada gambar, dia akan mengukur resistansi dari level sensor itu sendiri. Jadi ketika airnya sedikit, maka resistansinya dia itu akan maksimal, tetapi conductivity-nya itu akan rendah. Dan sebaliknya, apabila dia tercelup banyak, maka resistansinya itu akan minimum dan conductivity-nya akan maksimal. Sehingga dia akan menghasilkan hasil berupa voltage, output voltage, yang sesuai dengan resistansi berbanding lurus. Dan kemudian kita bisa melakukan mapping untuk mengubah hasil dari volt tersebut ke dalam sentimeter ataupun persentase. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.